Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas salah satu kisah di masa hidup dan keramah Tengku di Pucuk Krueng. Namun alangkah indahnya sebelum kita memulainya, sahabat berbagi info agar mensubscribe, like dan share video ini agar ulama-ulama Aceh lebih dikenal oleh dunia, khususnya generasi Islam, anak-anak Aceh pada umumnya. Ya karimal akhlaq, ya Rasulullah, Sahabat berbagi info, sering kita mendengar bahwa orang alim atau ulama dapat menghilang secara tiba-tiba dan selanjutnya tidak diketahui kemana mereka menghilang. Salah satu ulama itu ialah Tengku di Pucuk Krueng. Masyarakat yang pernah bertemu dengan aulia Allah tersebut meneruskan cerita hilangnya sang ulama kepada anak cucu mereka agar dapat diambil sebagai iktibar. Meski sosok Tengku di Pucuk Krueng tidak dikenal secara luas seperti Syekh Abdul Rauf Al-Singkili atau Tengku Syah Kuala dan Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani, namun bagi masyarakat Meredu, Pidijaya, keberadaan beliau telah menjadi cerita turun-temurun. Beliau dianggap sebagai seorang ulama keramat atau keramah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau dapat berjalan di atas air. Namun sayang, di akhir hayatnya tidak ada seorang yang mengetahui secara pasti di mana makamnya. Beliau menghilang begitu saja setelah membawa seorang anak kecil bersamanya. Kegaiban yang menyeliputi ulama besar ini berlanjut sampai-sampai nama asli beliau juga tidak diketahui secara pasti. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Abdul Samad, tetapi ada pula yang mengatakan nama asli beliau adalah Muslim. Bahkan ajaran Islam yang bagaimana yang beliau ajarkan, siapa saja murid-muridnya, dan apa saja kitab-kitab yang pernah beliau ajarkan tidak diketahui secara jelas oleh masyarakat sekitar. Menurut cerita masyarakat di Meredu, ada dua masjid yang berhasil beliau dirikan semasa hidupnya. Salah satu masjid yakni Masjid Kutabate di Gampung Manyang, ada yang mengatakan masih dalam tahap pembangunan ketika Sultan Iskandar Muda dengan Putra Merah, sebutan kemuliaan orang Aceh kepada gajah, singgah di Meredu. Putra Merah ketika itu tanpa perintah Sultan tiba-tiba duduk beristirahat di sana. Malah nama kecamatan Meredu sendiri diyakini terinspirasi karena gajah Sultan duduk di sana, Merahdu. Sedangkan masjid satu lagi yaitu Tengku di Pucuk Krueng di Gampung Masjid Simpang Beracan tidak lagi diketahui kapan persisnya dibangun oleh Tengku. Namun ada yang versi lain yang mengatakan bahwa beliau mendirikan 4 buah masjid selain 2 yang tersebut di atas, yakni Masjid Madinah di Desa Dayah Krueng, Meredu, dan satu lagi di Lampu Saka, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi. Keunikan pada masjid: pertama, Masjid Kutabate. Masjid ini kira-kira berjarak 300 meter dari Jalan Banda Aceh Medan, jalan menuju Blangawi atau jalan masuk sebelum jembatan Simpang 4 ke arah kanan apabila posisi kita dari Banda Aceh. Pada masjid ini terdapat satu bambu penyangga yang berada pas di tengah-tengah masjid dan diyakini bambu tersebut dipancang pertama kali oleh sang Tengku. Uniknya, bambu itu sampai sekarang masih dalam keadaan utuh meskipun telah berusia ratusan tahun. Kedua, Masjid Tengku di Pucuk Krueng, masjid yang terletak di kilometer 156, sisi sebelah kiri Jalan Banda Aceh Medan tersebut berarsitek kuno dan lebih dari 80% bahannya bersumber dari bahan kayu. Masjid tersebut sudah jarang digunakan untuk menunaikan salat berjamaah karena di sebelahnya sekarang telah berdiri masjid baru tetapi mempunyai koneksi langsung dari arah dalam masjid. Paling-paling kalau masjid baru tidak muat atau ada orang tertentu yang punya niat khusus, maka Masjid Tengku sering digunakan. Selain berarsitek klasik, yang uniknya pada masjid ini adalah keberadaan sebuah guci besar di sebelah kanan pintu masuk masjid. Guci itu dipercaya sebagai guci bertuah. Biasanya pada hari Kamis ada masyarakat yang melakukan kanuripul hajat, mencari keberkatan, keselamatan anak dan memberi keberkahan hidup.
Di akhir ritual, anak-anak tersebut biasanya dimandikan dengan air yang diambil dalam guci itu, dan bagi yang ingin berkeberkahan maka disarankan untuk meminumnya saja. Namun khusus bagi perempuan tidak boleh sembarangan mengambil air langsung dari gucinya karena ada pantangan bagi mereka. Selain tidak dibenarkan untuk mengambil air sendiri, perempuan juga dilarang untuk menjenguk ke dalam tempat dudukan guci. Pantangan itu ditulis dan digantung pada dinding kain putih dan sengaja dibuat melingkar untuk menutupi guci dari penglihatan umum agar mereka dapat meminumnya. Maka jasa lelaki atau Bilal atau imam masjid yang senantiasa ikut dalam ritual ini hajatan sangat diperlukan. Apabila pantangan dilanggar, maka diyakini akan terjadi sesuatu pada mereka, baik langsung maupun tidak langsung. Perempuan itu misalnya akan melihat ular, bukan lagi guci, atau pada malam hari akan bermimpi buruk, atau hal-hal yang aneh akan terjadi padanya. Kubu Tengku. Banyak masyarakat dalam kawasan Meru, terutama di kemukiman Beracan, percaya bahwa Tengku di Pucuk Krung dimakamkan di pucuk Gunung Beracan, sehari perjalanan dari Kampung Mulyeng, kampung terakhir yang terletak bersisian dengan lereng Gunung Bukit Barisan. Meski demikian, banyak juga yang menyaksikan bahwa kubu atau makam di pucuk gunung itu sebagai kubu Tengku. Mereka bahkan meyakini kubu tersebut sebagai kubu Anak Min atau anak kecil yang pernah dibawa oleh Tengku ketika beliau pulang dari sholat Jumat di Masjid Tengku di Pucuk Krung. Keaiban ini hingga sekarang masih belum terungkap, tetapi masyarakat di sana tetap beranggapan bahwa kubu di pucuk Gunung Beracan itu sebagai kubu Tengku. Bahkan kini setiap 4 tahun sekali, terutama masyarakat dalam kemungkinan Beracan selalu mengadakan ritual kanduri potong kerbau di dekat kubu tersebut. Tujuannya adalah di samping sebagai rasa syukur atas ajaran Islam yang dibawakan beliau, mereka juga berharap akan selalu tercurahkan rahmat dan limpah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya hasil sawah ladang makin berkah. Tengku di Pucuk Krung, walaupun nama sebenarnya tidak dikenal, tetapi pikirannya masih tetap dirasakan manfaat oleh masyarakat. Nama Tengku di Pucuk Krung pun berhasil melekat di dalam hati sanubari umat. Malah sekarang nama itu terukir di gerbang masjid yang beliau dirikan sendiri di Simpang Beracan, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya Jaya ini. Ini mungkin keikhlasan seseorang aulia Allah yang telah menghilang tersebut. Baginya tidak penting diketahui siapa ianya, tetapi ajaran Islam yang beliau tanamkan menjadi sangat berharga bagi umat Islam dan penerusnya di masa-masa yang akan datang. Karenanya, meskipun orang tidak bertemu langsung dengannya, tidak mengetahui pasti di mana kuburnya, tetapi hati dan doa umat selalu bersamanya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wallahu a'lamu bissawab. Kebenaran hanya milik Allah.